Halo, selamat malam. Ya, sehat semua kita ya. Ya, udah sehat semua. Ada ya saya berharap apa namanya rekan-rekan aktif banget kamera. Kalau memungkinkan, ya biar kelihatan wajahnya yang tampan, wajah-wajah yang cantik kan. Ya, jadi kayak lihat apa namanya si Jojo di sini menanya apa namanya menyalakan kameranya. Ya supaya dia di waktu kecil dia sudah apa namanya melayani Tuhan dengan baik. Ya, salam selamat malam buat kita semua. Ya, bersyukur buat kita buat waktu yang baik pada malam hari ini sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, kami sudah ke Manado, sedangkan Yosef kembali dari Kalimantan. Ya, selamat malam juga untuk warga Cengkareng. Ya, ada si Adi Lius ya. Ya, selamat malam Om Yafet. Ya, semua kita semua ya yang belum sebutkan namanya selamat malam buat kita semua. Ya, pada malam hari ini saya ingin berbagi firman buat kita semua dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Sebenarnya Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Ya, mungkin kayak si Jo ini bisa hafal ya di ayat apa namanya tapi ini. Tapi jangan kita suruh dia apa namanya menghafal malam hari ini. Nanti saja lain kesempatan ya. Ya, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Nah, kita akan membaca bersama-sama dan saya akan membacakan buat saudara. Ya, saudara menikmati saja di dalam kitab masing-masing. Ya, oke, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Iya, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya ingin memberi apa namanya tema renungan kita adalah kepuasan hati yang didapatkan dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita menginginkan apa namanya sebuah ketenangan hati. Tapi kita melihat Mazmur Daud ini adalah seorang gembala dan dia mengerti benar fungsi dan tugas gembala. Ya, kalau kita lihat di kampung ya, kalau saya dulu sering membantu orang, ya sering membantu orang untuk apa namanya dulu di kampung nggak ada domba ya, cuma kerbau. Ya, sering membantu teman-teman untuk kita ke ada untuk apa namanya lihat hewan atau kerbau dan segala macam ya. Nah, biasanya kan di sana kan lebih dari biasanya 10 ekor ke atas lah yang kita lihat di padang itu. Tetapi yang menarik ini teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, gembala ini dia sepertinya tahu benar, ya dia benar-benar fokus kepada seekor domba itu, ya dia tahu apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhannya. Kalau kita melihat sebagai anak Tuhan kita dapat mengenali diri kita sebagai domba yang dibicarakan dalam ayat ini. Dari pemazmur Daud ini kita lihat ada banyak keluhan, namun kalau kita lihat di Mazmur pasal 23 ini adalah Mazmur yang penuh dengan penghiburan, ada ungkapan-ungkapan kegembiraan, ada kebaikan yang luar biasa dari Allah dan ketergantungan kepadanya. Nah, saya melihat ini merupakan Mazmur yang dinyanyikan oleh kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan dan akan terus kita nyanyikan di dunia ini selagi kita masih ada. Kita menyanyikan dengan penuh kepuasan yang luar biasa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi dasar dari kepuasan hati pemazmur ini? Kalau kita melihat sebagai anak Tuhan, kita akan belajar
bahwa sebagai domba Tuhan, kepuasan hati kita kalau kita pelajari malam hari ini terletak dari 3 fakta yang berhubungan dengan anak domba itu sendiri. Yang pertama adalah dia tahu siapa gembalanya. Ya, dia tahu siapa gembalanya, makanya dia tahu persis apa yang akan dilakukannya. Yaitu berbicara tentang gembala ilahi, yaitu Tuhan yang menuntun perjalanannya. Sang pemazmur di sini menegaskan bahwa hubungannya dengan Allah sebagai gembalanya, dia tahu persis apa yang akan dilakukan. Kalau kita melihat bagaimana persediaan untuk domba, bagaimana nanti ayat 2 sampai 5 di sana ada perhentian, ada bimbingan, ada hiburan dan ada kelimpahan ya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ya, ada harapan juga ya, harapan yang cerah bagi hidup ini dari ayat yang ke-6 itu ya. Jadi bagaimana dia berbicara tentang hidup dan akhirat. Kepedulian Allah yang besar terhadap orang-orang percaya adalah dia adalah gembala mereka. Dia dapat memanggil yang demikian. Daud sendiri juga pernah menjadi seorang gembala. Dia tahu persis ketika dia sedang memelihara domba-dombanya di padang, ketika mungkin ada hewan ganas yang mau menerkam mereka, maka Daud akan bersiap menghadap. Ya, makanya ketika dia melawan Goliat, kan dia bilang, hamba-Mu ini sudah terbiasa katanya menghadapi binatang buas ya dalam rangka menjaga hewan peliharaannya. Seperti itulah kalau kita melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi dari pengalaman itu dia tahu seperti apa kepedulian dan kasih yang lemah lembut ya dari seorang gembala terhadap kawanan dombanya. Dia ingat betapa mereka memerlukan seorang gembala dan betapa baiknya mereka untuk mempunyai seorang gembala yang cakap dan setia, yang mampu mempertaruhkan nyawanya dan kepedulian terhadap umatnya. Kita sekarang kalau kita lihat di konteks kita sekarang ya, kita tahu bahwa gembala agung kita adalah Yesus Kristus dan kita tahu bagaimana dia berkorban bagi kita. Dia mati untuk menyelesaikan dosa-dosa kita, ya, untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Ya, makanya kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 10 dan 11 bilang akulah gembala dari domba-domba yang disebut dengan gembala yang baik. Dia adalah gembala Israel yang terus menjaga, menuntun mereka. Dan ingat teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun yang luput dari pengamatan Tuhan. Ya, kalau mungkin orang tua kita atau ya ada teman-teman yang PPL jauh dari orang tuanya, percayalah Tuhan tidak luput dari pengamatannya. Sekecil apapun itu, dia peduli. Ya, mungkin tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Tuhan yang melihat hatimu, dia tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ya, dia tahu apa keresahanmu, dia tahu apa kegalauanmu. Ya, kalau ada yang sudah cukup senior mungkin sedang mencari pasangan atau jodoh, dia tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hatimu. Percayalah dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh itu saja. Ya, dia mengirim kita ke dalam kawanannya dan kemudian dia menjaga mereka, melindungi mereka dan menyediakan makanan bagi mereka. Dengan lemah lembut dan setia, dia melebihi apa yang dilakukan oleh seorang gembala, gembala sewaan. Tetapi jika Allah menjadi seperti gembala bagi kita, maka kita harus menjadi seperti domba. Ya, kita harus belajar untuk tidak membantah, kita harus belajar untuk lemah lembut, kita harus belajar tenang. Ya, kalau ada persoalan kita tetap tenang, kita terus dibelai oleh Tuhan, bahkan kita akan dijaga oleh Tuhan dari tukang jagal ya berguna dan kita menjadi orang yang berguna dan suka bergaul. Kita yang paling penting adalah ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan mengenali suara gembala kita dan mengikutinya. Ya, kita akan menjadi ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kita tahu Tuhan mengarahkan kita dan menopang kita di dalam hal apapun. Keyakinan yang mendalam orang percaya di dalam Allah, jika Tuhan adalah gembalaku yang menyediakan makanan bagiku, maka aku boleh yakin bahwa aku tidak akan kekurangan apapun yang benar-benar aku butuhkan dan yang baik bagiku. Yang aku butuhkan ya,
Ya, jangan yang tidak kita butuhkan, ya kita minta kepada Tuhan. Makanya kalau kita melihat pemazmur ini yang kita baca tadi, sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, katanya dia tidak takut, karena dia tahu kepada siapa dia bersama-sama. Ya, kalau dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada ketakutan baginya, sekalipun mungkin ada banyak badai kehidupan yang akan dia lewatinya. Tetapi dia tahu akhir atau ending dari kehidupan, Tuhan akan memampukan dia untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, saya pinjam bahasa seorang dokter di sini, dia bilang finishing well, mengakhiri dengan baik. Ini sangat penting yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Namun demikian, ketika kita merenungkan Allah sebagai gambarannya, kita akan berkata, takkan kekurangan aku. Janganlah ada yang takut kelaparan jika mereka menemukan dan memiliki dia sebagai pemberi mereka makanan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, ya, makanya jadi hamba Tuhan itu udah gampang, ya, susah dan segala macam. Tapi sampai malam hari ini saya belum pernah melihat hamba Tuhan mati karena kelaparan. Ya, nanti kalau ada saudara pernah mendengar, tolong cek saya, ya. Mungkin saya agak lambat dalam hal ini. Tetapi kalau ada hamba Tuhan yang mati karena kelebihan makan, saya pernah dengar. Ya, saya pernah dengar. Ya, pernah dengar. Karena sudah kolesterol, sudah asam urat, semua dipaksa masuk ke dalam tubuhnya. Maka ketika itu pun darah tinggi naik dan akhirnya lewat. Ya, itu juga bagian dari berkat Tuhan. Artinya tidak jaga mulut, tidak mau sendiri di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah di keseluruhan seperti hari ini, di sini ada lebih banyak yang tersirat daripada yang tersurat. Itu bahwa bukan hanya takkan kekurangan aku, melainkan juga apa saja yang aku butuhkan dan Tuhan akan sediakan bagiku. Dan jika aku tidak mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan, maka aku dapat menyimpulkan bahwa seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita, enggak. Tapi percayalah, apa yang menjadi prioritasmu, Tuhan akan sediakan. Kalau itu tidak sesuai untuk waktu atau baik untuk kita, tetapi percayalah Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Ya, kalau mungkin ini kan masih anak-anak muda semua di sini, ya. Mungkin ada yang ingin mencari jodoh, spesifiknya harus tampan, hidungnya mancung dan segala macam. Tapi pada akhirnya Tuhan tidak kasih seperti itu. Tuhan kasih yang best, tetapi itulah yang kau butuhkan. Ya, percayalah itu yang kau butuhkan. Jangan melawan. Ya. Sesuai waktunya Tuhan, dan Tuhan akan sediakan yang terbaik. Karena itu Allah telah berlaku sebagai gembala yang baik bagi kita semua, maka dia pun menyimpulkan bahwa kita harus menyimpulkan kita tidak perlu takut pada bahaya apapun. Ya, dan sekalipun aku di dalam bahaya dan kesulitan besar, ya kita akan mengalami keuntungan di dalam Allah karena kita bersama dengannya. Dan karena itu dia pun mengharapkan bahwa Tuhan akan memberi penghiburan bagi kita, kekuatan. Yesus Allah adalah gembala dan Tuhan kita. Ya, Tuhan yang telah mencukupi untuk segala maksud dan tujuannya. Kalau Daud kita melihat yang mendapatinya demikian, dan begitulah seharusnya dengan kita. Lihatlah bahwa kebahagiaan orang-orang kudus sebagai domba-domba di padang rumput Allah yang menyertainya. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan rumput, ya, padang yang rumput hijau. Apakah mungkin mungkin satu Sumatera dia punya ladang yang luas, si Jonathan hanya seputar Timika, tapi Tuhan menyediakan rumput yang yang hijau itu, ya, dengan versi Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Kita akan ditempatkan dan dibaringkan dengan baik. Dia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, segala dukungan dan penghiburan yang kita dapatkan dalam hidup ini berasal dari tangan Allah yang baik itu sendiri. Dan makanan kita sehari-hari juga berasal dari Dia sebagai Bapa kita. Bagi orang fasik yang hanya ingin menikmati apa yang menyenangkan dari panca inderanya, kelimpahan itu hanyalah bagaikan padang yang tandus. Namun bagi kita, orang yang takut Tuhan, orang yang saleh, orang yang mengecap kebaikan Tuhan di dalam segala kesenangannya dan yang menikmatinya dengan iman, maka meskipun dia hanya membuat sedikit, ketetapan Allah itu seperti padang yang berumput hijau, yang di dalamnya ada makanan yang disediakan bagi semua orang percaya.
firman firman Allah dan firman yang hidup adalah makanan bagi kita setiap manusia. Firman itu seperti susu bagi bayi dan padang rumput bagi domba. Tidak pernah tandus, tidak pernah kosong dimakan, dan tidak pernah kering, melainkan selalu berumput hijau untuk memberi makanan bagi iman kita. Allah memerintah orang-orang kudusnya dan Dia memberi kita ketenangan dengan kepuasan di dalam Dia. Kepuasan di dalam Dia. Keyakinan yang mendalam, ya, bagi orang percaya di dalam Allah adalah jika Tuhan adalah gembalaku, maka kita tidak akan takut melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa kita tidak, jika Daud menulis mazmur ini sebelum dia naik takhta, maka meskipun dia sudah ditentukan untuk bertakhta, dia juga mempunyai banyak alasan untuk takut kekurangan seperti siapa saja. Sekali waktu dia mengirimkan orang-orang kepada Naaman untuk menulis bagi dia, dan pada waktu lain dia sendiri maka menulis kepada Ahimelek. Namun demikian, ketika merenungkan Allah sebagai gembala kita katakan akan kekurangan. Jangan ada yang takut kepada dia. Mereka menemukan dan memiliki dia sebagai pemberi makan. Ini yang paling penting di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mintalah kepada Tuhan yang merupakan sumber berkat bagi kita semua, ya, bagi kita, ya, bagi kita dan bagi siapapun. Mereka akan diberi pertolongan penuh jika ada sesuatu, ya, yang mungkin menyakiti orang-orang percaya. Karena kita melihat dia berkata, Ia menyegarkan jiwaku, Ia memulihkan jiwaku, ya, Ia memulihkan jiwaku. Orang-orang kudus yang terbaik akan kecenderungan mereka seperti domba yang hilang. Mereka hilang di jalan dan berbelok ke arah yang salah. Namun ketika Allah menunjukkan kesalahan mereka membuat dan bertobat. Siapapun kita, tidak ada satupun yang tidak pernah jatuh. Ya, tidak ada satupun yang tidak pernah jatuh. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, mengakuinya dan mau berbalik kepada Tuhan, maka Dia adalah Allah yang setia yang akan menuntun kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sebagai anak-anak muda, percayalah ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus melakukannya adalah percayakan hidupmu Dia adalah gembala yang baik, yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Dia gembala yang menuntun perjalanan iman kita, dan Dia juga yang akan melanjutkan apa yang kita ingin kerjakan bagi Tuhan di muka bumi ini. Ya, kita hanya berjalan melewatinya. Ketika kita berhadapan di lembah yang sesak sekalipun, kita percaya kita akan tiba dengan selamat di gunung, ya, di taman yang rempah-rempah, bisa berlembah. Bahaya tidak apa-apanya dan telah ditaklukkan berdasarkan alasan-alasan yang baik. Ya, Tuhan sudah mengalahkan maut. Demikian juga kita sebagai domba-domba Kristus. Kita tidak boleh gemetar menghadapinya, sama seperti domba-domba tidak gemetar ketika harus dibawa ke tempat pembantaian. Karena kita tahu bahwa Allah bersama dengan kita. Saya pernah mendengar statement yang terkenal yang berkata gini, sekalipun saya berjalan di dalam lembah kekelaman atau berjalan di dalam maut sekalipun, ketika Yesus bersama denganku, aku tidak akan takut melewati apapun. Ya, kita tidak boleh takut melewati apapun karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Ya, mungkin teman-teman sekarang banyak hal yang diragukan, banyak hal yang ingin dikejar dan dicari. Tapi percayalah Tuhan bersama dengan kita. Ya, pastikan bahwa engkau adalah gembala, adalah domba yang mau dituntun oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Itu tadi, jangan lupa kita membaca firman Tuhan, berdoa meminta tuntunan Tuhan, sehingga Dia memampukan kita untuk melihat apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Kita akan terus berjalan bersama dengannya, ya, ketika kita benar-benar membaca firman Tuhan. Apa yang dijanjikannya kepada dirinya sendiri, kebajikan dan kemurahan, semua arus kemurahan yang mengalir dari sumber mata air itu, kemurahan yang mengampuni, kemurahan yang melindungi, kebajikan dan kemurahan itu akan mengikutiku, katanya, seperti air yang keluar dari gunung batu, mengalir mengikuti Mas Israel di padang gurun. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur
berupa tempat dan dalam semua keadaan akan selalu sedia. Kebajikan itu akan akan ada, kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti sepanjang hidupku, bahkan sampai akhir kehidupan kita. Itulah yang harus kita lakukan, ya, itulah yang harus kita imani dan kita harus percayai, karena keberlangsungan yang tetap seumur hidupmu seperti datangnya esok hari. Kebajikan dan kemurahan itu akan selalu baru setiap pagi, sesuai dengan apa yang ratapan sampaikan. Seperti mana yang diberikannya kepada orang-orang Israel setiap hari. Itulah kebajikan dan kemurahan itu yang menguji kita. Sama pastinya dengan pengharapan akan sempurnanya kebahagiaan di dunia yang akan datang. Kalau kita lihat ayat ke-6 ya tadi ya, setelah kebajikan dan kemurahan akan menguji sepanjang hidup di bumi ini, maka ketika hidupku itu sudah berakhir, maka Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik. Akhir dari kehidupan itu akan menjadi senang dengan apa yang kita harapkan dan bahkan yang lebih kita senang lagi. Semua ini dan sudah jelas bahwa kita akan melayani Tuhan yang baik hati itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini mari kita bulatkan hati kita untuk melekat kepada Allah. Itulah kewajiban kita, itulah yang harus kita lakukan. Melekat artinya menghidupi perkataan firman Tuhan itu, menjadi pelaku firman-Nya, ya, sebagai kita membaca kalimat terakhir seorang Raja Daud, ya, sebagai covenant, sebagai perjanjian dari Daud dengan Allah. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa, sepanjang hidup kita, ya, dan aku akan memujinya selama aku ada. Itulah ungkapan yang luar biasa, ya. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa, dan aku akan dan aku akan memuji Tuhan selama aku hidup. Ya, kita harus diam di rumahnya sebagai hamba-Nya yang ingin agar telinganya ditusuk dengan penusuk tiang pintu untuk melayaninya sampai selama-lamanya. Jika kebaikan Allah kepada kita seperti cahaya pagi yang bersinar semakin terang dan terang sampai tengah hari, maka janganlah kebaikan kita kepadanya seperti awan dan embun pagi yang cepat menghilang. Ya, siapa yang dipuaskan dengan kelimpahan dari rumah Allah, dia harus tetap melekat pada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dengan kelimpahannya. Itulah yang harus kita lakukan. Ya, dan dulu saya pernah melihat materi dari Pak Batara, ya, ada penyiar yang bilang satu hal yang dirindukan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu berbicara tentang apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Itu berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, karena kalau Pak Batara pernah bilang kita hanya mau berkatnya, tetapi kita tidak mau taat. Hai anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ministry Mubarak ini, jadilah anak-anak muda yang mau taat dan menikmati berkat Tuhan. Ya, konsekuensi dari ketaatan itu adalah menerima berkat Tuhan. Tapi kalau Anda tidak taat, maka jangan berharap Anda memimpikan sesuatu yang Anda inginkan dan mau memuliakan Tuhan. Itu omong kosong. Karena segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Butuh ketaatan di dalamnya. Oleh karena itu saya yakin dan percaya, kita bersyukur kalau di masa-masa muda kita ini, kita mau setia, ya, beribadah bersama-sama, bahkan ada di antara kita yang melayani Tuhan, lakoni dan kerjakan itu dengan baik. Apa yang harus Anda lakukan? Doakan apa yang Anda kerjakan apa yang Anda doakan. Itulah tugas kita sebagai orang bangsa. Daud sudah menikmati semua itu, maka dia menulis dan dia berkata, sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, dia tidak takut, karena dia tahu Tuhan bersamanya. Sekalipun siapapun kita dikirim ke Kalimantan, di pelosok atau dimanapun, kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita tahu bahwa gembala kita yang baik itu adalah Tuhan yang menyertai kita, maka tidak akan ada ketakutan di sana. Yang ada hanyalah sukacita dan mau berkata, Tuhan, dimanapun saya ada, dimanapun Tuhan tempatkan, jadikan saya berkat, jadikan saya alat. Itu yang harus dilakukan. Ya, bukan hanya ini. Ya, security sekalipun seperti anak saya ini si Reno, dia harus tetap menjadi berkat, dia harus menjadi orang yang taat. Ya, karena dengan ketaatan itulah membuat dia menjadi besar. Ya, jangan pernah Anda mau menjadi besar kalau tidak Anda menjadi taat. Itu omong kosong. Tapi ikutilah prosedur yang harus Anda inginkan. Ya, kalau ada yang mau belajar, dia masih kuliah, ya kuliahlah yang benar, belajarlah yang benar,
dia belajar yang benar, maka Tuhan akan memampukan kita untuk mewujudkan mimpi sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, hidup kita sebagai hidup kita sebagai manusia yang jelas, ya, yang jelas Tuhan akan memimpin dan menyertai perjalanan kita. Bahkan yang mungkin tidak pernah kita alami selama hidup kita, ya, bersyukur, ya, itu Yosef kita sudah kembali dari Kalimantan, mewujudkan visinya selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun Tuhan menyertai. Dan kita melihat, ya, pada waktu pemutusan kemarin mungkin ada sedikit ketakutan. Apa sih yang terjadi? Apalagi si Ita, ya, yang baru pertama kali pergi di sana. Mungkin dia berkata, ini bagaimana ini Tuhan? Tetapi kita tahu hari ini dia sudah menginjakkan kakinya di kota metropolitan ini. Dia sudah mengakhiri PPL-nya dengan baik selama 1 tahun. Ya, kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur sudah mengingatkan kita malam hari ini. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya karena ada penyertaan Tuhan di sana. Ada suka dan duka dalam kehidupan kita, itu biasa saja di dalam kehidupan ini. Memang begitulah alur kehidupan. Ya, tidak semuanya senang. Ada duka di sana juga. Ada tangisan dan air mata. Itulah yang terus membantu kita. Kalau tidak ada tangisan dan air mata, sebaiknya kita meminta diri kita kepada Tuhan. Tuhan, ambil nyawaku supaya aku cepat ke surga, kan? Ya, memang di surga tidak ada lagi tangisan dan air mata. Tapi selagi kita masih hidup di bumi ini, mungkin akan ada tangisan dan air mata. Ada yang menangis karena diputus pacarnya, mungkin ada yang menangis karena sedang mencari pekerjaan. Apapun itu, percayalah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Saya sedikit kesaksian, saya memang bukan untuk memegahkan diri. Saya pernah kuliah dulu dengan modal uang kuliah 200 S2, ya. Tetapi puji Tuhan saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Salah satunya bergabung di Zoom kita malam hari ini, Bapak Seth Ahmad, ya, membantu saya dulu masih belum Injil, ya, membantu saya, memproses saya, pada akhirnya selesai juga S2 itu dengan baik. Dapat waktu lagi, semua Tuhan atur dengan baik. Satu aja kata kuncinya, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, tulus melayani Tuhan. Yang ketiga, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Yang paling terakhir adalah anak-anak muda harus mempunyai visi ke depan. Ya, harus mempunyai visi ke depan. Ya, harus berani melangkah di dalam kehidupan ini. Karena ketika kita tidak berani melangkah, itu mimpi itu hanyalah omong kosong. Ya, saya pernah melihat, ya, status adik saya dibilang begini, aku akan tidur, ya, aku akan tidur untuk mencari mimpi, atau dia ada foto yang kedua, dia bangun dan dia pegang tas. Dia bilang, atau aku akan bangun untuk mengerjakan mimpi. Ya, dia harus bangun untuk mengerjakan mimpi kita. Itulah yang pesan kita malam hari ini, melangkahlah bersama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kenalilah siapa gembalamu itu. Gembala kita yang baik adalah Kristus yang menuntut kita. Dia akan menyertai perjalanan hidup kita. Daud sudah membuktikan itu. Ya, Daud sudah membuktikan itu bagaimana Tuhan memimpin perjalanan hidupnya. Dan dia diangkat menjadi seorang raja yang sangat termasyhur. Ya, kita tahu ketika dia jadi raja pun ada banyak persoalan yang dihadapinya. Tetapi ada Tuhan yang menyertainya. Karena kita tahu Tuhanlah yang mengangkat raja. Tuhan juga yang memberhentikan. Tuhan masih beranugerah kepada Daud dan turun kepada anaknya Salomo, ya, dan kepada keturunan-keturunannya. Malam hari ini, pesan kita untuk firman Tuhan malam hari ini adalah percaya harapan yang cerah bagi hidup ini adalah kita melihat di dalam ayat yang ke-6 adalah harapan yang bahagia bagi hidup kita di akhir kehidupan. Kita tahu bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang kekal itu bersama dengan Kristus. Melangkahlah bersama dengan Kristus. Yang masih muda, pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Anda yang bekerja di bidang apapun, di dalam seperti apapun, ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan galau dengan kehidupan ini, atau jangan anilah antara dilema dan galau. Tetapi kita tahu kita punya Yesus, sumber pengharapan kita. Serasa itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan mungkin saya akan membuka biar kita sharing bersama malam hari ini. Ya, terima kasih buat firman Tuhannya. Mungkin Pak Batara mungkin sharing ya. Nanti kalau beliau kita bilang nambahkan,
pasti beliau nggak mau. Ya sharing aja Pak, sharing. Silakan Pak, saudara. Oke, selamat malam semuanya, shalom semuanya. Selalu. Memang tidak perlu ditambahkan sebenarnya karena firman itu. Jadi kalau kita berbicara sharing dari firman Tuhan ini, tentunya teman-teman juga mengalami hal yang sama, ya. Yang lainnya juga yang di dalam pelayanan juga, bahkan di dalam berbagai kegiatan dan profesi apapun, mungkin kita mengalami hal yang sama, yang berkaitan dengan ayat ini, di mana Allah itu menjadi pemelihara yang menyediakan kita segala hal untuk keperluan kita, ya. Dia menggiring kita ke tempat-tempat di mana kita bisa boleh bertahan hidup, ya. Dan itu disaksikan oleh banyak orang, terutama para pelayan-pelayan Tuhan, ya. Tetapi saya selalu katakan, sebenarnya keistimewaan kita semuanya sama, bukan karena gembala menjadi lebih istimewa daripada jemaat, bukan. Karena di hadapan Tuhan semuanya kita sama, ya. Jadi saya mengutip satu tokoh mengatakan, kalau tujuan semua manusia adalah memuliakan Tuhan dan kasih Tuhan itu sama bagi semua manusia, berarti tidak ada istimewanya gembala atau pendeta dibanding daripada tukang semir sepatu. Dan tidak ada lebih istimewa pendeta atau gembala dibanding daripada security. Tidak ada lebih istimewa gembala atau pendeta dibanding daripada tukang dagang di pasar, gitu. Karena kita di hadapan Tuhan sama. Jadi saya selalu mau memotivasi teman-teman semua, ya, adik-adik semua, yang muda semua, ayo berani. Mari kita berani. Kita di hadapan Tuhan sama, kita digiring oleh Tuhan bersama-sama. Mungkin kami, saya, Pak Melki, hanya lebih dahulu belajar tentang firman Tuhan. Hanya lebih dahulu belajar, bukan berarti lebih pintar dan lebih diberkati Tuhan. Tidak juga, kita di hadapan Tuhan sama. Dan wadah ini menjadi wadah kita bersama-sama untuk bangun. Wadah ini menjadi bersama-sama wadah kita untuk tempat mengenal Tuhan, gitu. Wadah ini menjadi wadah Zoom ini, mau baca ministry menjadi tempat kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. Saya selalu katakan begini, keistimewaan kita di hadapan Tuhan bukan ditentukan profesi kita, ya, termasuk gembala dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan itu bukan untuk gembala, sudah, tapi untuk semua manusia dalam semua profesi. Jadi saya selalu katakan jangan jadi merasa rendah karena dia pekerja sekuler, seolah-olah tidak bisa berbicara firman Tuhan. Saya katakan Anda sebagaimana kami digiring oleh Tuhan, ya, dicukupkan oleh Tuhan, demikian juga Tuhan bekerja di dalam hidup kalian. Jadi saya sih memaknainya kepada hal praktis semuanya, supaya jangan melihat bahwa seolah-olah gembala atau kami yang melayani lebih diberkati daripada kalian. Tidak. Kita semua sama-sama diberkati. Demikian. Terima kasih Pak Melki. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Batara. Mungkin sebelum teman-teman yang lain, Pak Seth mau menambahkan atau sharing firman Tuhan? Terima kasih banyak waktunya. Sorry, saya off kamera nih. Ya. Tapi mungkin lebih tepat kita berikan kesempatan buat teman-teman yang lainnya. Saya sementara mendengarkan dulu, menyimak aja dulu nih. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada teman-teman yang mau sharing? Ya, atau kita mungkin yang mau kesaksian yang baru pulang dari Kalimantan, ayo. Kita cukup atau Bung Junior mau ini sharing, silakan. Atau cukup ya. Ya, Anton kali, mana sih Anton? Ayo Anton. Ya. Umurnya apa? Oke.
Pas ya. Ya kalau apa namanya semua sudah pas, maka berarti pembicaraan itu ya. Nah, tapi berharap kita akan terus sharing dan terus belajar mengenal firman Tuhan. Mungkin mau tambahkan? Ya, oke. Ya kalau tidak ada lagi kita akan itu sudah kita ada yang mau disampaikan kita. Ya, karena kita nggak kedengaran suaramu. Ya, kedengaran sih kita ya. Oke, Hardi aja. Hardi belum sampai di mana dong? Oke, Hardi, gimana apa namanya sudah dua hari di situ? Bagaimana keindahan kota Manado seperti apa? Ayo. Oke, kalau tidak ada, ya kita berdoa ya untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tepat di saluran hati kami. Hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang Roh Kudus menerjemahkan jauh lebih dalam dari apa yang hamba sampaikan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini hidup di dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.